bisnis kami, yaitu tentang kafe. Sebelum kami menyampaikan laporan tersebut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu Nadiatul Fadilah. Yang kedua itu Nofrial Firdaus, saya sendiri. Yang ketiga itu Nurul Hamdi. Baiklah, untuk presentasi awal itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Alasan kami mendirikan bisnis kafe ini, yaitu alasan dibangunnya bisnis kafe ini dengan tema Korean food ini yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, serta meningkatkan kreativitas dalam bidang pembuatan olahan makanan bercita rasa luar, mulai dari makanan dalam negeri hingga makanan luar negeri. Di mana kafe ini dengan kesan estetik, dengan kenyamanan yang berada di dalamnya, serta disuguhkan dengan makanan yang memiliki cita rasa yang beragam, yang bertujuan untuk memperoleh profit bagi pengusaha. Tetapi juga kafe ini berusaha memproduksi minuman serta dessert seperti yang disediakan di restoran berbintang lainnya. Di kafe ini kami juga mengedepankan etika bisnis seperti kejujuran dalam berproduksi makanan dan minuman yang disediakan. Tujuan dari kami yaitu adalah untuk memperkuat posisi pasar dari produk-produk yang diciptakan dan mempertahankan kualitas produk-produk tersebut agar bisa tetap menjadi yang terbaik di antara pesaing-pesaingnya. Untuk materi selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran berdasarkan analisis pasar kualitatif. Yang pertama itu terdapat pada permintaan produk. Pada permintaan produk ini banyak hal yang akan kami kembangkan. Akan ada inovasi-inovasi baru yang akan kami ciptakan di kafe ini yang berlainan dari kafe-kafe lainnya. Dengan adanya inovasi baru yang akan kami ciptakan, maka akan menarik daya konsumen untuk membeli pada kafe kami tersebut. Dan kami juga memiliki daya tarik sendiri untuk kafe ini, sehingga kafe ini insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua itu permintaan masa lalu. Pada permintaan masa lalu ini kami belum ada perencanaan bisnis yang akan kami jalankan. Baiklah, itu materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurul Hamdi. Kepada Nurul Hamdi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai aspek pasar dan pemasaran analisis pasar kuantitatif. Yang ketiganya yaitu proyeksi permintaan untuk meminimalkan 5 tahun mendatang. Pada permintaan untuk 5 tahun mendatang ini akan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Yang awalnya kami hanya akan mendapatkan 9.000 porsi, maka untuk 5 tahun mendatang bisa jadi kami akan mencapai 45.000 porsi yang akan terjual. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa yang akan datang. Yaitu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan di sini adalah tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tertentu dan akan membuat konsumen atau pembeli semakin loyal kepada kita. Faktor selanjutnya yaitu selera masyarakat. Hal ini berkaitan dengan selera yang dimiliki setiap masyarakat tidak akan selalu sama. Di sini maka diperlukannya inovasi-inovasi baru dan memiliki menu-menu yang berbagai macam jenisnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Nurul Hamdi. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepada Nadia, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Aldi.
Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis pasar dan pemasaran. Nah, analisis pemasaran terdiri dari 3 poin yang perlu kita lakukan studi kelayakannya untuk mendirikan suatu usaha. Nah, poin pertama yaitu mengenai segmentasi. Segmentasi terdiri dari beberapa poin yang perlu kita teliti, yaitu mengenai segmentasi lokasi dalam pemerataan konsumen. Nah, bisnis ini menetapkan segitiga geografisnya pada wilayah lokal, yaitu di Kecamatan Padangpanjang Barat, Kabupaten Padangpanjang. Nah, segmentasi yang kedua yaitu segmentasi harga. Pada pemetaan harga tiap makanan dan minuman yang kami sediakan di kafe, kami sangat memudahkan dijangkau oleh anak pelajar dan harga yang bersahabat tentunya akan menambah daya tarik konsumen dalam membeli makanan dan minuman yang disediakan di kafe kami. Harganya sangat terbilang murah, dimulai dari harga 15 ribuan hingga 45 ribuan. Nah, segmentasi yang ketiga yaitu segmentasi demografis. Dengan target pasar dari anak muda atau anak remaja hingga dewasa, baik itu perempuan atau laki-laki, nah produk yang kami hasilkan pada kafe kami dapat dikonsumsi oleh semua kalangan yang menyukai kopi dan makanan Korea serta makanan pedas yang kami sediakan di kafe kami. Nah, adapun segmentasi yang keempat yaitu segmentasi psikologis. Nah, konsumen yang senang mengikuti tren makanan yang lagi booming sehingga mereka tertarik untuk mencoba produk yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, produk ini kami sediakan di kafe kami dan beberapa tahun terakhir makanan Korea menjadi incaran para anak muda. Adapun segmentasi yang kelima yaitu segmentasi sosial budaya. Dengan mengikuti tren yang sedang marak di kalangan masyarakat, dengan mengkonsumsi makanan-makanan Korea dan makanan-makanan lainnya, dengan cita rasa yang pedas menjadi minat paling tinggi saat ini. Nah, maka dari itu kami memiliki ide dalam mendirikan usaha yang belum ada pesaingnya, terutama di Kota Padangpanjang. Nah, analisis pemasaran yang kedua yang perlu kita lakukan adalah targeting. Nah, targeting di sini dari usaha ini ditinjau dari segmentasi yang telah ditetapkan dengan mengembangkan ide-ide dalam memproduksi makanan dan minuman yang dijual di kafe kami. Dengan target utamanya adalah masyarakat yang memiliki kesenangan pada Korean food dan tradisional Indonesian food. Untuk mencoba berbagai makanan baru, yang jarang ditemui dengan memberikan produk berkualitas yang aman untuk dikonsumsi dan tentunya oleh seluruh kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, adapun analisis pasar selanjutnya yaitu mengenai positioning. Nah, positioning setelah target sudah ditetapkan, maka dalam membangun persepsi konsumen agar konsumen tersebut loyal terhadap produk yang dihasilkan, maka kami memberikan pelayanan yang bagus dengan mengutamakan kepercayaan konsumen dan memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen dengan menyediakan jasa seperti layanan WiFi dan jasa COD atau delivery. Baik, materi selanjutnya mengenai analisis persaingan industri menggunakan analisis SWOT. Nah, di sini ada 4 analisis persaingan industri. Nah, yang pertama yaitu kekuatan dari usaha ini. Kekuatan dari usaha ini yaitu mampu memenuhi perizinan usaha. Yang kedua yaitu memiliki merek usaha sendiri, memiliki karyawan yang profesional di bidangnya, dan produk yang dihasilkan sangat unik. Yang keempat itu dapat disukai oleh semua kalangan, baik anak muda hingga dewasa. Nah, yang kelima yaitu harga produk makanan dan minuman terjangkau oleh semua kalangan. Dan bahan baku untuk membuat produk ini termasuk mudah dan mudah ditemui baik itu di supermarket ataupun di minimarket. Nah, dalam mendirikan usaha ini tidak hanya kekuatan atau kelebihan saja yang kami miliki, tetapi kami juga memiliki kelemahan dalam mendirikan usaha. Nah, kelemahannya di sini yaitu usaha ini produknya mudah ditiru oleh pesaing baru yang ingin mendirikan usaha. Nah, yang kedua yaitu belum mempunyai cabang di daerah selain Kota Padangpanjang.
Dan yang ketiga yaitu harga bahan baku yang tidak stabil dan terkadang sulit untuk menemui bahan baku tersebut. Nah, untuk opportunity atau peluang usaha dari bisnis yang kami dirikan ini yaitu mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan kafe lainnya yang ada di Kota Padang Panjang dan dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan mutu produk dan meningkatkan intensitas promosi di media sosial sebagai upaya untuk pemasaran global. Nah, adapun ancaman dari usaha ini yaitu pesaing yang terus bertambah dengan mutu produk pesaing yang tak kalah bagus dalam memproduksi makanan dan minuman, memungkinkan pihak lain mencuri resep ataupun ide usaha yang telah dikembangkan oleh usaha kami. Nah, bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dan dapat menyebabkan kenaikan harga yang mungkin dapat mengurangi pembelian. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Saudari Nadia. Untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Hamdi. Kepada Nurul Hamdi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai aspek sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengenai analisis penjadwalan proyek. Pada analisis penjadwalan proyek ini, kami memperkirakan untuk membangun suatu kafe tersebut, kami membutuhkan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Proses pembangunan serta renovasi dan tata letak isi ruangan dengan kami menggunakan seorang arsitektur yang ahli dalam bidangnya. Arsitektur yang sudah terbiasa membangun sebuah kafe yang kekinian dan menarik, serta elegan. Selanjutnya itu mengenai analisis kebutuhan tenaga kerja. Pada perusahaan kami ini, kami membutuhkan 3 orang juru masak, 1 orang kasir, 4 orang pelayan, 1 orang untuk bagian mencuci piring, dan 1 orang untuk bagian cleaning service. Hal ini dikarenakan perusahaan kami masih terbilang perusahaan kecil, maka dari itu hanya membutuhkan beberapa karyawan saja untuk perusahaan kami ini. Selanjutnya yaitu mengenai analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pada perusahaan makanan kami ini, kami membutuhkan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, beberapa karyawan. Selanjutnya itu analisis rencana struktur organisasi pada perusahaan kafe kami ini. Terdiri atas 3 struktur. Yang pertama itu seorang pemimpin. Pemimpin di sini bertanggung jawab atas segala kegiatan perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan, memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pemimpin memiliki wewenang, puncak, dan memiliki kewajiban menjadi decision maker atau pengambil keputusan. Yang kedua yaitu sebelumnya yang menjadi seorang pemimpin pada perusahaan kami ini yaitu Nadiatu Fadilah. Yang kedua yaitu 1 orang manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini bertanggung jawab atas segala kegiatan pemasaran agar supaya makanan dan minuman yang telah kami sediakan dapat terjual dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Pada yang menjadi manajer pemasaran di sini yaitu Novrialdi Firdaus. Selanjutnya 1 orang manajer keuangan. Manajer keuangan ini bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan keunggulan perusahaan, membuat laporan keuangan setiap bulannya dan melaporkan seluruh laporan keuangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Nurul Hamdi. Sekian laporan analisis studi kelayakan kami tentang kafe. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.